Kalau kamu pikir dunia kerja cuma milik mereka yang sempurna, mungkin kamu belum kenal Hasna dan Hasni. Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, dua sosok kembar ini, pelan tapi pasti, sedang mematahkan stigma. Nama mereka Hasna Alifah Salsabila dan Hasni Alifah. Bagi netizen, mereka dikenal sebagai si kembar cantik, ceria, aktif di media sosial. Tapi di balik senyum yang sering muncul di layar, ada perjalanan panjang yang tak semua orang tahu. Hasna dan Hasni adalah penyandang tunarungu. Sejak kecil, mereka tumbuh dalam dunia yang lebih sunyi dibanding kebanyakan orang. Namun justru dari kesunyian itu, lahir ketangguhan yang tidak biasa. Di TikTok dan Instagram pribadinya, mereka membagikan keseharian dengan penuh percaya diri. Kontennya sederhana, aktivitas harian, gaya berpakaian, momen bersama keluarga, tapi yang membuat orang tersentuh adalah aura kemandirian mereka. Hasna, yang dikenal sedikit lebih tenang dan teliti, sering terlihat fokus dan rapi dalam setiap aktivitas. Sementara Hasni cenderung lebih ekspresif dan jadi motor penggerak dalam konten-konten kreatif mereka. Karakter yang berbeda, tapi saling melengkapi. Kekompakan itu bukan cuma konten, itu cara mereka bertahan dan berkembang. Sebagai tunarungu, komunikasi tentu menjadi tantangan tersendiri, apalagi di ruang publik. Tapi bagi mereka, bahasa isyarat bukan sekadar alat komunikasi. Itu adalah bahasa hati. Bahasa yang justru memperlihatkan bahwa komunikasi tidak selalu soal suara, tapi soal niat untuk saling memahami. Dan perjuangan itu akhirnya membawa mereka ke babak baru. Resmi, Hasna dan Hasni kini menjadi bagian dari salah satu raksasa retail Indonesia, Matahari Department Store. Kabar bahagia itu mereka bagikan lewat sebuah video yang langsung viral. Dengan mengenakan seragam merah khas Matahari dan e-card resmi di dada, keduanya berdiri percaya diri. Hasna ditempatkan di Festival Citylink Bandung, sementara Hasni di Bandung Indah Plaza atau BIP, dua lokasi berbeda, satu semangat yang sama. Dalam video tersebut, mereka juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang mengalir deras dari netizen. Teman-teman, aku Aisyah cerita di Petar. Terbaik di atas itu tuh. Semua ganteng terus dibuat bisa dipakai. Itu tuh tulis ya ayah iya itu terus dimakai. Kalimat itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah pesan dari mereka yang benar-benar pernah merasakan bagaimana sulitnya mendapat kesempatan. Menariknya, perekrutan Hasna dan Hasni bukanlah langkah spontan atau sekadar pencitraan. Pihak Matahari menjelaskan bahwa keduanya merupakan bagian dari program teman difabel yang sudah berjalan sejak 2023. Dalam pernyataan resminya, manajemen menyebut bahwa Hasna dan Hasni tetap melalui proses seleksi yang sama dengan pelamar lainnya. Tidak ada jalur instan, tidak ada standar yang diturunkan. Matahari mengapresiasi kemauan belajar, kedisiplinan, dan etos kerja yang mereka tunjukkan selama proses rekrutmen. Artinya, mereka diterima bukan karena rasa kasihan, tapi karena kapasitas. Sebagai store assistant dan bagian display, keduanya juga mendapatkan dukungan sistem kerja yang inklusif. Mereka memakai ID card khusus teman difabel agar pelanggan memahami cara berinteraksi dengan lebih nyaman. Selain itu, ada sistem buddy atau pendamping yang membantu proses adaptasi hingga mereka benar-benar mandiri. Ini penting, karena inklusivitas bukan soal memberi tempat saja, tapi memastikan setiap individu bisa berkembang secara profesional. Reaksi netizen luar biasa hangat. Salah satu komentar berbunyi, mendadak pengen belanja ke Matahari Citylink cuma buat sapa Hasna. Keren banget Matahari mau kasih kesempatan. Yang lain menulis, ini baru perusahaan keren. Nggak cuma cari yang fisik sempurna, tapi kasih kesempatan buat yang punya semangat kerja tinggi. Dan ada juga yang bilang, bener-bener definisi komunikasi nggak harus lewat suara.
Sukses ya, Hasna dan Hasni. Komentar-komentar itu menunjukkan satu hal. Publik rindu melihat praktik inklusi yang nyata, bukan sekadar slogan. Kehadiran Hasna dan Hasni di gerai-gerai besar Bandung menjadi simbol yang sangat kuat. Setiap pelanggan yang datang, setiap interaksi yang terjadi, perlahan mengubah cara pandang masyarakat. Bahwa dunia kerja bukan milik satu tipe manusia saja. Bahwa keterbatasan fisik tidak otomatis membatasi masa depan. Bahwa kesempatan yang setara bisa melahirkan cerita-cerita inspiratif seperti ini. Hari ini, seragam merah yang mereka kenakan bukan cuma pakaian kerja. Itu adalah simbol perjuangan, simbol keberanian untuk berdiri di ruang yang dulu mungkin terasa sulit dijangkau. Hasna dan Hasni membuktikan bahwa di balik kesunyian ada mimpi yang tetap bersuara lantang, bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan bisa membuka pintu yang sebelumnya tampak tertutup rapat. Dan mungkin kisah mereka bukan cuma tentang dua kembar tunarungu yang bekerja di retail besar, tapi tentang pesan yang lebih luas bahwa dunia kerja adalah milik semua orang yang mau berusaha dan membuktikan diri. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang layak diberi kesempatan bukanlah seberapa keras suaranya terdengar, tapi seberapa kuat tekadnya untuk terus melangkah. Hasna, Hasni, dua nama, satu pesan besar untuk Indonesia. Jangan pernah ragu bermimpi, karena kesempatan bisa datang kepada siapa saja, asal kita siap menyambutnya.